Oke, balik lagi di Jalin Ngopi Podcast. Ngobrol pintar, bikin happy. Masih bersama gue Reza Orlando, host kesayangan kalian. Jadi di Jalin Ngopi ini kita bakal ngobrolin seputar produk, kerjaan, pokoknya segala sesuatu tentang Jalin. Jadi kalian bisa mengenal kami lebih dekat. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini biar kalian gak ketinggalan episode-episode sebelumnya. Nah, gue juga mau ngingetin buat teman-teman Jalin Bestie untuk follow Instagram kita di @jalin.id dan kalian juga bisa cek di website kita di www.jalin.co.id. Ya, di episode sekarang nih, gue masih mau ngobrolin seputar produk Jalin yang masih hangat, masih baru, masih fresh from the oven ya kan. Jadi berangkat dari data Bank Indonesia mengenai perputaran uang kuartal atau uang cash atau uang tunai di Indonesia yang mencapai angka 830 triliun per bulannya, ya kan. Jadi di zaman eranya digitalisasi sekarang, ternyata data berkata lain ya. Maksudnya masih banyak perputaran uang tunai di Indonesia. Jadi bagaimana Jalin melihat peluang tersebut, apa yang bisa kita tawarkan terkait peluang tersebut. Nah, sekarang kita sudah hadir salah satu senior leader kita di Jalin. Beliau ini adalah VP dari Business Partnership and Communication, Mbak Flonia. Halo, welcome Mbak. Terima kasih. Thank you udah main-main ke podcast kita nih di tengah-tengah kesibukannya ya kan. Jadi tadi udah sempat aku jelasin sedikit terkait data dari Bank Indonesia nih Mbak mengenai perputaran uang cash yang cukup besar di Indonesia. Nah, bagaimana sih Jalin melihat peluang tersebut? Maksudnya kan dari uang di era digitalisasi ini bagaimana Jalin menghadapi peluang terkait perputaran uang cash yang besar tersebut sih Mbak? Oke. Jadi memang benar nih Mas Reza, dari data yang di BI itu memang uang cash itu masih banyaklah digunakan. Betul. Gitu ya. Nah, kita di sini Jalin itu berupaya untuk melakukan perubahan, memang tidak langsung signifikan. Oh, semuanya harus digital gitu ya. Nah, tapi kita bertahap lah. Betul. Nah, salah satu yang solusi yang ditawarkan Jalin adalah mengelola uang cash tersebut, mengurangi resiko yang mungkin dapat ditimbulkan karena pengelolaan uang cash tersebut, dan juga bagaimana memonitoring uang cash tersebut supaya tidak selisih gitu ya, atau mungkin pemilik atau misalnya owner atau mungkin bank gitu ya, jadi lebih mudah untuk kontrol cashnya. Kontrol cash, jadi lebih ke pengelolaan uang cash itu ya dari segala aspek, mulai tadi dari pemantauan uang cashnya, terus pengelolaannya. Nah, untuk pengelolaan itu sendiri, layanan apa Mbak yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat Mbak? Oke, jadi Jalin itu punya produk namanya Cash 360 ya. Cash 360. Namanya Cash 360 by Jalin. Nah, kita menggunakan hardware-nya itu mesin CDM. Oke. CDM itu singkatan dari Cash Deposit Machine ya. Cash Deposit Machine. Okay. Nah, di Cash Deposit Machine ini dia secara fisik gitu ya, bentuknya lebih kecil daripada ATM biasa. Gitu. I see. Mesin jadi, ATM yang ada di market ya, di masyarakat itu di masyarakat ya? Betul. Kalau ini mesinnya lebih kecil, mungkin kayak sepinggang orang dewasa gitu ya. Nah, itu dan bisa ditempatkan di tempat-tempat yang tidak cukup besar lah gitu ya, space yang dibutuhkan. Dia nggak makan space begitu banyak seperti mesin ATM gitu ya. Betul. Nah, itu secara hardware. Nah, itu Cash 360 tadi namanya CDM. Kemudian itu hardware-nya, dan cara monitoringnya itu kita ada dashboard. Dashboardnya bentuknya web based, jadi baik kita taruh di merchant gitu ya, atau taruh di bank misalnya, atau taruh di tempat yang lain, dari pihak-pihak yang pengen atau berwenang gitu ya, dia bisa memantau pergerakan dari cash ini secara real time karena bentuknya web based gitu ya. Fancy ya. Betul. Dan ini kelebihannya juga dibandingkan dengan mesin ATM atau CRM Cash Replenish Machine itu adalah denominasi atau jenis mata uang yang bisa disetor itu lebih banyak nih gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah datang ke cash replenish mesin ya, mungkin di bank-bank lain nggak hanya 1-2 bank sekarang sudah marak gitu ya. Iya, betul. Nah, itu hanya denominasi 100.000 dan 50.000. Nah, kalau CDM ini kita denominasinya dari 1.000 sampai 100.000 gitu. Jadi pecahan uangnya beragam. Betul. Pokoknya selama dia mau yang mata uang baru atau uang kertas lama gitu ya, uang kertas baru atau uang kertas lama, itu semuanya bisa kita deteksi. Bisa gitu. kita proses lah ya istilahnya ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal
tadi jenis uang cashnya pecahannya dari 1.000 sampai 100.000 gitu ya. Terus jadi ini target marketnya itu untuk mesin CDM itu seperti apa, Mbak? Siapa sih sebenarnya target market kita? Nah, dari yang data BI tadi tuh Mas Reza, jadi kita juga kembangin lagi nih sebenarnya dari uang yang beredar itu kemana sih itu larinya gitu ya. Nah, kebanyakan tuh dari data yang kita himpun itu di retailer, Mas. Jadi retailer misalnya kayak retailer rokok gitu ya. Terus kemudian juga bahan bangunan, pom bensin gitu ya. Pom bensin juga masih banyak cashnya. Mungkin kalau di Jakarta sudah lumayan ya untuk non cashnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang di daerah-daerah yang di luar Jabodetabek itu cashnya masih tinggi, masih tinggi gitu. Dan ini juga kita survei langsung datang ke SPBU juga seperti itu keadaannya. Dan denominasinya kan dia juga macam-macam ya, maksudnya dari 2.000, 5.000, 10.000. Nah, itu yang mungkin target market kita gitu. Berarti coverage-nya juga luas ya, nggak hanya di Jakarta betul, dong tentunya. Betul, Gimana aja tuh Mbak coverage? Yang pasti sih kita akan support ini di seluruh Indonesia. Selindo, kota-kota besar dan juga kota tier 2. Tier 2, artinya kota-kota kecil menengah ya. Iya, betul. Itu. Jadi kita target market tersebut dan juga pain point apa sih yang kita dapat solusikan. Nah, itu sebagai nilai jualnya Jalin gitu ya, nilai jual Jalin. Misalnya kayak SPBU gitu ya. Oh, ternyata kasirnya SPBU atau pegawai SPBU itu setiap ganti shift dia harus hitung uangnya. Yang bertumpuk-tumpuk segopok-gopok itu ya. Betul. Dan waktu yang dibutuhkan itu nggak cuman 10-15 menit gitu ya. Jadi dengan adanya mesin CDM ini kegiatan mensortir dan menghitung uang itu hilang. Jadi lebih cepat dan jadi efisien lebih cepat ya? Betul. Karena si kasir ini atau si pegawai ini cukup letakkan uang itu di mesin, nanti dia akan hitung, dia akan sortir gitu kan ya, langsung nominalnya jumlahnya sekian. Itu satu, mempercepat. Yang kedua adalah pada saat ada deteksi uang palsu atau bahasa kerennya tuh UTLE, uang tidak layak edar misalnya uangnya separuh doang gitu ya, atau uang mutilasi itu yang kita kepotong, terus ditempel lagi gitu ya di selotip gitu. Nah, selotip. Betul, nah itu bisa diminimalisasi. Jadi ibaratnya supaya uang-uang yang diterima itu memang layak edar. Gitu. Jadi menghemat waktu, mengurangi resiko uang palsu. Yang ketiga adalah minimalisasi fraud. Karena dengan adanya uang tunai yang beredaran gitu kan tidak menutup kemungkinan ya ada penyalahgunaan gitu. Nah, tapi kalau dengan CDM ini mereka setor langsung masuk ke rekening SPBU. Real time langsung ya. Mungkin jedanya 1-3 menit lah ya gitu kan ya. Tapi itu tidak bisa dimanipulasi lagi karena kan uangnya sudah masuk tercatat di rekening. Dan SPBU bisa langsung order untuk bahan bakar berikutnya gitu ya. Betul. Untuk usaha selanjutnya lah ya, sebagai modal selanjutnya. Jadi membuat si SPBU ini juga bisa memaintain ketersediaan dari si bahan bakarnya. Gitu. Banyak sekali manfaatnya. Luar biasa. Oke, itu sih kurang lebih yang secara langsung kita bisa jelaskan ya kepada merchant-nya terkait kelebihan maupun benefit-benefit dari si layanan ini. Oke, I see. Nah, Mbak Flo, tadi kan udah sempat dijelasin mengenai use case di SPBU ya. Mungkin boleh nggak cerita sedikit ke Jalin Besti ini, use case apa lagi sih? Maksudnya ini alat CDM kita tuh bisa digunakan selain di SPBU di mana lagi sih kira-kira? Yang lumayan banyak beredar uang tunai juga di retailer tadi tuh ya, retailer sama logistik ya, Kalau retailer tuh kemarin kita misalnya use case-nya bisa ke makanan-makanan FMCG itu fast moving ya, consumer goods ya gitulah bahasa kerennya lah ya. Nah, si FMCG ini sama rokok kurang lebih hampir sama lah ya. Jadi misalnya si sales ini itu menjual produk si FMCG ini dari distributor, nanti toko-toko itu bayarnya kebanyakan tunai. Nah, kenapa tunai? Karena toko-toko ini menjual ke konsumen langsung juga mereka kebanyakan menggunakannya uang tunai
tunai gitu. Jadi daripada si toko ini setor uang dulu gitu kan ya udah kasih aja ke salesnya lah ibaratnya gitu. Nah disinilah porsi dari CDM Jalin ini. Jadi kita kerjasama lah dengan salah satu distributor FMCG ini untuk meletakkan mesin CDM ini ke beberapa distributor yang besar. Cabang-cabangnya itu betul. Jadi ada cabang besar, nanti cabang-cabang yang kecil ini bisa store di sana. Atau misalnya kalau tokonya yang nggak mau datang, ya si sales tadi misalnya dapat 5 toko, nanti dia setor ke situ. Yang mendatangi ya. Betul. Daripada kalau sekarang kan si sales ini di tasnya tuh taruh duit bisa ratusan juta bahkan bisa miliaran gitu kan. Jadi resiko dari si sales ini dibegal misalnya gitu kan, atau misalnya amit-amit dirampok atau gimana terus keselamatan jiwa dan raga lah ya. Betul, gitu karena ya, itu membawa uang cash yang banyak tuh beresiko. betul. Ya berarti ya. Dan yang untuk perusahaannya Sabtu Minggu gitu kan ya, mereka uangnya ngendap, nggak jelas nih, nggak dapat bunga. Tapi kalau misalnya udah masuk rekening kan uangnya bisa dimanfaatkan lagi. Betul. Gitu kan, karena uangnya itu tidak sedikit. Kalau cuma 1 juta 2 juta mungkin nggak berasa ya Mas Reza ya. Tapi kalau ini kan hitungannya miliaran nih. Gitu. Betul. Berarti ini tuh di industri tuh udah cukup lumayan rame, atau mungkin memang kita player baru nih untuk di industri untuk layanan CDM seperti ini? Udah ada yang berjalan gitu ya, tapi mungkin kita player yang berikutnya lah ya, yang berikutnya. Nah, cuman memang kayak kita punya produk lah gitu, atau kita membeli produk gitu ya, kayak misalnya air mineral, banyak kok yang jual air mineral gitu ya. Tapi apa kelebihan kita, apa yang kita bisa berikan buat si member bank atau buat customer sehingga mereka lebih memilih Jalin gitu kan daripada produk lainnya gitu sih Mas. Ya berarti kita menawarkan tidak hanya alat-alat CDM tersebut, tapi berbagai macam surrounding pendukungnya ya, seperti yang tadi dashboard dan lain-lain. Betul. Okay. Selain itu mungkin juga dengan teman-teman sales kita yang responsif gitu ya, yang kooperatif, mungkin yang ganteng-ganteng kayak Mas Reza gitu ya. Nah, jadi kan lebih mendukung suatu produk ini, karena seberapa bagus pun produk, kalau komplain handlingnya nggak bagus, orang akan cenderung untuk nggak beli, nggak menggunakan gitu ya. Komplain handling itu perlu. Penting banget. After sales service bahasa kerennya gitu ya. Nah, itu yang membuat bagian itu satu kesatuan gitu ya. Produknya bagus, tapi kalau layanan after sales service-nya nggak bagus, mereka juga nggak mau beli gitu. Nah, tentunya kalau di Jalin itu semua udah satu paket tuh, ya. Satu paket luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal mesin ya, CDM gitu ya. Nah, mekanisme atau cara si nasabah atau tadi merchant-merchant tersebut melakukan penyetoran ke dalam mesin itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya kalau misalnya kita berkaca ke mesin-mesin yang ada di masyarakat saat ini kayak ATM atau mungkin tadi CRM sempat di-mention, itu kan kita harus masukin kartu bank kita gitu ya. Nah, kalau CDM ini seperti apa sih Mbak mekanisme? Karena tadi yang pembicaraan kita di awal itu target marketnya dulu nih ke siapa gitu ya. Kalau target marketnya tadi kita ke retailer atau ke SPBU gitu ya. Nah, mereka sudah punya tuh rekening yang dituju gitu ya. Nah, jadi rekening yang dituju itu harus kita daftarin dulu nih Mas ke si CDM-nya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah nama penyetor. Nama penyetornya siapa yang nyetor? Betul. Kalau misalnya SPBU, misalnya nama kasirnya gitu ya, atau sekedar shift 1, shift 2, itu bisa dimodif tuh Mas. Nah, biasanya kita untuk memudahkan nama penyetor sama rekening yang disetor itu kita daftarkan, dan nanti akan keluar satu orang itu satu QR Mas. Satu QR ya, satu QR. Selain misalnya kalau QR kan menurut saya relatif lebih gampang ya Mas, lebih orang udah familiar gitu untuk pakai. Betul. Sebenarnya ada metode lain, itu kita input sendiri user ID, password agak lama. Yang ketiga itu bisa pakai kartu RFID Mas, kayak e-money gitu ya, tinggal kayak prepaid gitu ya, tinggal tap. Nah, jadi berbagai macam. Intinya adalah informasi yang di dalam kartu RFID atau QR atau user ID itu adalah nama penyetor dengan rekening yang dituju. Yang mau disetorkan kemana nih? Gitu. Nah, jadi pada saat sudah ada QR tadi, misalnya contohnya ya, nah QR ini tinggal di scan ke satu titik di mesin itu untuk di layarnya ya, mungkin ya. Di kiri bawah apa di kiri atas gitu, di readernya. Nanti dia langsung muncul, penyetornya misalnya Mas Reza, nomor rekening sekian. Nah, tinggal kemudian Mas Reza letakkan uang itu di
mulutnya gitu ya, Ya. di atas mesin itu, nanti dia otomatis akan ngehitung tuh, yang hitung, gitu. hitung, sortir ya kan, sama Okay. cek uang palsu tuh, jadi langsung dan itu bisa terus-terusan tuh Mas, maksudnya misalnya Mas Reza mau setor 100 juta, ya tinggal put dulu misalnya berapa bruk gitu kan, nanti dia hitung terus aja masukin lagi, gitu Mas, terus ya. Sampai nanti kalau udah habis yang di sininya baru di klik OK, nah itu baru masuk tuh Mas ke dalam mesinnya gitu. Langsung masuk juga ke rekeningku dong. Betul, paling jeda berapa menit lah gitu kan. Oke. Nah, luar biasa banget berarti ya Jalin Besti, maksudnya alatnya cukup canggih, maksudnya mekanisme untuk cara penyetoran pun banyak. Nah, ngomong-ngomong soal after sales-nya nih, ya kan, kita kan memberikan layanan kepada masyarakat, kepada bank, kepada perbankan, kepada segmentasi tadi. Nah, after sales dari kita tuh seperti apa sih Mbak? Maksudnya kita pengen tahu cara komplain handling kita seperti apa, lalu kalau misalnya ada terjadi kendala tuh seperti apa. Oke. Nah kalau misalnya mungkin ada di customer ini ada yang sudah aware maupun ada yang belum aware cara penggunaannya gitu ya. Nah penanganan pertamanya pada kekusutan itu gitu ya Mas ya. Jadi kita bisa telepon atau WA ke call centernya Janis. Janis. Oke. Nah nanti tim agennya Janis akan menanyakan ada kendala apa gitu ya. Selama bisa mereka pandu, mereka akan pandu dulu tuh. Misalnya ternyata ada yang nyangkut uangnya. Nah mungkin dilepas yang bagian ini atau apa gitu ya, itu kan seperti kita kayak benerin komputer aja gitu kan ya, printer copot dulu bagian atasnya misalnya gitu kan, kayak sama seperti printer nyangkut kertasnya gitu ya Mas ya. Betul. Nah selama bisa dipandu kita akan pandu, tapi kalau ternyata nggak bisa dipandu nih ya, berarti nanti kita akan jadwalkan teknisi untuk datang gitu. Visit ke lokasi ini ya gitu. Dan itu untuk yang kota-kota besar SLA-nya kita harusnya bisa di H+1 maksimal ya di H+1 gitu. Nah kemudian setelah itu kita juga bisa misalnya ada yang nggak nyaman nih kalau lewat call center gitu ya. Nah kalau misalnya saya nyamannya sama Mas Reza aja, sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Cuman kalau lewat call center kan ada memang urutan normalnya gitu ya Mas ya. Tapi sesuai prosedural ya. Ada tiketnya apa segala macam ya. Tapi semua layanan itu bisa lah, email, WA, mau WA-nya call center, WA-nya AM-nya gitu ya Mas ya. Itu juga bisa. Intinya adalah memudahkan klien atau merchant untuk menyampaikan keluhan. Gitu. Tentunya 24/7 ya. Pastinya. Berarti Mas Reza nggak tidur dong ya Mas Reza ya? Kadang kita Mbak. Iya gitu. Nah itu tadi penjelasan mengenai layanan Jalin Cash 360 kita. Mudah-mudahan Jalin Besti makin paham dan makin tahu lah ya tentang layanan Jalin Cash 360 kita. Nah sebagai penutup nih Mbak Flo, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mengenai layanan Jalin Cash 360 kita sebagai konklusinya dari diskusi kita tadi nih Mbak. Oke. Makasih nih Mas Reza. Jadi dari hasil pembicaraan kita dari awal tadi ya Mas ya, dengan Jalin Cash 360 ini benefit-benefitnya bisa lebih efisien, lebih mengurangi resiko gitu ya, dan memudahkan untuk monitoring, cepat langsung masuk ke rekening gitu ya. Nah kelebihan-kelebihan ini harusnya kita bisa membantu dan juga meningkatkan digitalisasi dan pengurangan uang tunai sebenarnya ya. Memudahkan pengelolaan uang tunai ini sehingga bisa sama-sama menguntungkan gitu ya, dari sisi Jalin menguntungkan, dari sisi customer juga menguntungkan. Tentunya buat Indonesia juga betul luar biasa gitu. Oke, thank you banget Mbak Flo udah hadir di acara podcast kita. Terima kasih banyak buat kalian Jalin Besti. Kalau mau informasi lebih lanjut mengenai layanan kita bisa langsung cek di website kita www.jalin.co.id. Nah gue juga mau ngingetin jangan lupa subscribe, like juga komen di video ini. Nextnya kita mau bahas apa lagi. Mungkin gitu aja. Terima kasih sekali lagi Mbak Flo. Terima kasih sama-sama Sampai jumpa di episode selanjutnya. Reza Orlando signing out. Peace. Dah.